Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, hari ini terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan Muhammad Rizik Syihab akan menjalani sidang putusan. Hari ini HRS akan menjalani 2 persidangan. Selain sidang vonis kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Jawa Barat, HRS lebih dulu menjalani sidang lanjutan kasus karantina kesehatan tes swab di Rumah Sakit Umi. Selain HRS, 5 terdakwa lainnya yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi juga bakal menjalani sidang dengan agenda vonis dalam kasus kerumunan di Petamburan. (2.300) personil gabungan TNI Polri dikerahkan mengamankan jalannya sidang vonis Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan taktis pun disiagakan. Pengamanan di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur nampak diperketat. Kawat berduri dipasang di sekeliling jalan. Muhammad Rizik Syihab hari ini menjalani sidang vonis kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan dan Megamendung dan sidang kasus karantina kesehatan tes swab RS Umi Bogor. Jumlah personil pada hari ini dilipat gandakan menjadi 2.300 personil. Pak, kalau sejauh ini sudah ada belum sih yang terindikasi simpatisan dan sudah dihalau seperti itu? Ya, tadi malam pukul 21.30 sudah ada datang ke Pengadilan Jakarta Timur dan kami sudah berhasil amankan untuk kita periksa lebih lanjut. Kalau terindikasi simpatisan ini karena apa Pak? Apakah mengenakan atribut atau seperti apa kedatangannya ini untuk apa tadi malam? Ya, tadi malam tidak ada yang mengenakan atribut tetapi menggunakan baju koko biasa. Ya, mereka datang atas petunjuk seseorang untuk menghadiri. Ya, pengakuannya untuk kegiatan semacam pengajian atau semacamnya. Tetapi lokasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tentu ini kita akan intensifkan, kita interogasi, termasuk kita melakukan swab antigen terhadap mereka karena jumlahnya cukup banyak dalam satu angkutan umum. Kita khawatirkan di tengah pandemi COVID ini ada juga penyebaran virus COVID-19 yang itu juga kita jadikan suatu pertimbangan dalam pengamanan pada pagi hari ini sampai siang hari atau sore nanti. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan perjalanan kasus kerumunan Muhammad Rizik Syihab. Informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pemirsa, akan disampaikan oleh rekan kami, ada Yasin Idris di sana. Selamat siang Yasin, bagaimana jalannya sidang atas kasus HRS hari ini, termasuk juga pantauan Anda pengamanan yang berlangsung di sana? Baik, untuk pengamanan berlaku cukup ketat, kan, Rizky dan juga pemirsa. Ini sebanyak 2.300 tadi dibagi menjadi 3 ring, di mana di dalam tempat persidangan itu menjadi ring pertama, kemudian di area luar ini menjadi ring kedua, dan yang ketiga adalah di jalan-jalan raya di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, karena dikhawatirkan adanya massa yang datang ke sini. Nah, sampai detik ini tidak ada pantauan kami sejak pagi sampai dengan siang hari ini, massa yang datang ke sini artinya masih terpantau aman, kemudian kondusif seperti itu. Nah, untuk pengetatan juga dilakukan oleh tim internal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengurusan di dalam, maka harus melakukan semacam didata seperti itu, diabsensi. Jika mereka ada hubungannya dengan kegiatan di dalam, maka mereka diizinkan untuk masuk. Namun bagi yang lain harus ikut antri terlebih dahulu di depan sini supaya di dalam tidak terlalu ramai. Nah, saat ini masih berlangsung proses persidangan lanjutan dari kasus Rumah Sakit Umi Bogor, yang mana
di sana Rizik Syihab didakwa memalsukan hasil tes swab PCR. Di situ tadi sempat kami pantau dari hasil persidangan sejak pukul 10 pagi tadi bahwa Rizik Syihab menyampaikan kronologis bagaimana dia bisa datang dan tinggal di Rumah Sakit Umi Bogor pada tanggal 23 November dia melakukan tes antigen dan reaktif, kemudian dia disarankan untuk menuju ke rumah sakit dan dia memilih Rumah Sakit Umi di Bogor. Nah, di sana kondisinya sempat drop dikarenakan dia batuk, kemudian kelelahan. Namun keesokan harinya drastis signifikan kondisinya membaik. Kemudian dia tetap disarankan untuk melakukan tes PCR pada tanggal 27 dan hasilnya akan keluar pada hari Senin pada tanggal 30 November. Nah, pada saat itu ada kesepakatan dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, bahwa akan dilakukan tes, hasilnya pada tanggal 27 akan dilihat bersama-sama seperti apa. Namun yang disesalkan oleh Rizik Syihab ini, tiba-tiba Wali Kota Bogor berubah pikiran, kemudian langsung melaporkan Rumah Sakit Umi Bogor bersama dengan Satpol PP adanya pelanggaran seperti itu. Nah, untuk itu akhirnya Rizik Syihab ini memutuskan untuk pulang ke rumah supaya tidak merepotkan Rumah Sakit Umi. Nah, dari situlah berlanjut kasus sampai dengan saat ini. Dan dia berharap tentunya dengan adanya persidangan ini keadilan ada pada dia. Sebab kalau kita ikuti beberapa minggu yang lalu juga sudah dilakukan mendatangkan saksi ahli dari pihak Rizik Syihab ini untuk melakukan pembelaan. Kemudian setelah ini agendanya adalah tentunya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga adalah untuk hasil vonis dari kasus yang melibatkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan juga di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui pasti jadwalnya jam berapa, yang dapat dipastikan adalah setelah agenda sidang lanjutan kali ini. Di mana nanti dalam persidangan ini kita ketahui bahwa dalam vonis ini ada dua tuntutan, di mana tuntutan untuk kasus di Petamburan, Rizik Syihab ini dituntut selama 1 tahun penjara, kemudian untuk kasus di Megamendung selama 10 bulan, nanti dipotong dengan masa tahanan semenjak dia berada di tahanan selama menjalani proses persidangan ini. Kemudian kita ketahui bersama bahwa dalam kasus di Petamburan sendiri, Rizik Syihab juga dinyatakan bersalah oleh jaksa ini dikarenakan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama karena Rizik Syihab pernah juga menjadi pidana pada tahun 2003 dan juga 2008. Kemudian selama persidangan Rizik Syihab ini dinilai tidak sopan dalam menyampaikan pernyataannya kepada jaksa dan juga hakim. Kemudian sering mengikuti proses persidangan secara berbelit, sebab banyak juga kita ketemui di media-media bagaimana percekcokan antara Rizik Syihab dengan jaksa seperti itu, mulai dari pada saat proses persidangan yang digelar secara virtual, kemudian terakhir kemarin kalau kita lihat bagaimana Rizik Syihab mengenakan syal bendera Palestina yang juga diminta untuk dilepas, ini dapat dinilai untuk memperberat hukuman dari Rizik Syihab ini. Namun dari kuasa Rizik Syihab sendiri menyatakan yakin pihaknya tidak akan bersalah, dan sesuai dengan hasil pledoi yang kita ketahui kemarin pada minggu lalu sudah disampaikan, mereka meminta supaya dibebaskan tanpa syarat, mengingat kuasa hukum dari Rizik Syihab menilai tidak ada pelanggaran kalau secara hukum, dikarenakan untuk secara protokol kesehatan yang dilanggar ini tidak masuk dalam unsur pidana seperti itu. Ken dan juga Rizky. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita akan tunggu nanti bagaimana hasil sidang hari ini. Ada 2, tadi sidang untuk kasus RS Umi dan juga vonis untuk kasus di Petamburan dan juga Megabendung Bogor, Jawa Barat. Dan tentunya supaya berjalan dengan kondusif semuanya ya. Ya.